Marilah Bapak Ibu semua, kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih. Senang sekali rasanya walaupun masih dalam suasana online, kita masih bisa ketemu lagi di pertemuan yang ketiga ini untuk ibadat BKSN ya, tahun 2021. Semoga tahun depan kita sudah bisa ketemu lagi, gitu, nggak lewat online. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit aja dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ini saya bagi menjadi dua bagian karena memang ada dua pesan sebenarnya yang bisa kita petik dari perikop kita pada hari ini. Pertama, Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 32, nanti yang 33 sampai dengan 37-nya setelahnya. Oke. Itu semua dimulai dari kedatangan seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, gitu kan. Seperti yang kita tahu, ahli Taurat di sini punya kuasa, punya power, punya kedudukan yang kemungkinan lebih tinggi dari seorang imam, bahkan seorang imam besar. Karena zaman Tuhan Yesus hidup di bumi, ahli Taurat itu merupakan seorang lawyer, seorang pengacara. Ya. Jadi ahli Taurat di sini selain dia lawyer, selain dia pengacara, dia juga kadang-kadang menjadi punya kedudukan di suatu pemerintahan. Contohnya kalau misalnya di Indonesia sekarang presiden. Nah, presiden itu kalau di zaman Yahudi dulu itu dia seorang ahli Taurat. Gitu. Jadi ahli Taurat ini pasti punya pendidikan yang tinggi. Dia belajar Alkitab, dia belajar kitab Musa dan sebagainya. Jadi dengan dia tahu firman Tuhan, perintah Allah nomor 1 sampai 10, nanti dikembangkan tuh. Jadi peraturan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan tentang budaya, pendidikan dan sebagainya. Jadi mereka itu memang tidak sekuler gitu, tapi mereka berpaut pada Taurat, pada agama Yahudi. Nah, ahli Taurat ini orang yang sangat berpendidikan tinggi, walaupun waktu itu tidak punya universitas seperti sekarang gitu kan. Nah,
memang dasarnya lawyer ya, ahli Taurat begitu kan. Dia datang dengan hati yang ibaratnya apa ya, membenarkan diri dia sendiri. Gitu, datang sama Tuhan Yesus, dia bilang, "Guru, apa yang harus kau berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seperti yang kita tahu ya, di Alkitab juga, Tuhan Yesus itu jarang menjawab segala sesuatu secara terus terang. Jadi Tuhan Yesus itu lebih banyak menggunakan parable atau perumpamaan. Itu kita sering dengar di Alkitab. Banyak perumpamaan Tuhan Yesus yang ya setelah kita telah lebih lanjut, kita akan mengerti. Contohnya, minggu lalu Pak Eko sudah membacakan untuk kita semua di pertemuan kedua mengenai Lazarus. Tuhan Yesus kan bilang di situ, Lazarus telah tertidur. Gitu Bapak Ibu. Lazarus telah tertidur, tapi apa? Murid-muridnya itu malah mengira, ya udah Tuhan Yesus kalau misalnya Lazarus tertidur, dia akan sembuh gitu. Tapi karena Tuhan tahu, murid-murid gue nih nggak nyampe nih, pesannya nggak nyampe. Jadi Tuhan Yesus secara terus terang bilang, Lazarus sudah mati. Gitu. Nah, itu salah satu contoh Tuhan Yesus terus terang. Terus terang di sini artinya bukan berbohong, tapi tidak langsung ke poinnya. Gitu, untuk menjelaskan supaya iman kita sebagai pendengar itu tidak dangkal. Gitu. Nah, si ahli Taurat nanya, apa yang harus diperbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Tuhan nggak langsung jawab, ini loh yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, kasihlah Tuhan Allahmu dan sebagainya. Tapi Tuhan baliknya nanya, kan kamu pinter nih, kamu kan sekolah, kamu kan belajar waktu Taurat itu kan. Apa sih yang tertulis di sana? Apa yang kau baca di sana? Tuhan balik tanya, tujuannya bukan untuk dendam, bukan untuk membalas, satu sama nih, bukan. Tapi Tuhan itu mau hatinya itu berbalik. Jadi muncullah suatu pertobatan. Bukan hanya sekedar mengetes, cari kesalahan orang lain, tapi Tuhan mau mengubah hatinya menjadi hati yang benar-benar tulus. Gitu. Nah, ahli Taurat ini kena nih, jelek gitu kan. Wah, ditanya balik nih. Akhirnya dia cerita, yang aku tahu sih ya, kasihlah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan kekuatan dan sebagainya. Dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Begitu. Nah, di sini posisinya ahli Taurat sudah mulai merendahkan diri nih. Sudah mulai direndahkan hatinya sama Roh Kudus lewat Tuhan Yesus begitu kan. Nah, jadi Tuhan bilang, ya jawabanmu itu benar. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang tuh kan udah tahu kenapa masih nanya, bukan begitu. Walaupun Tuhan tahu hatinya si ahli Taurat itu untuk mencobai Yesus, mencobai dirinya sendiri, tapi Tuhan tetap memuji. Dia bilang, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian. Masih ada penghargaan dari Tuhan untuk orang yang salah sekalipun. Gitu, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian. Gitu kan. Tapi memang si ahli Taurat kembali lagi, berulah lagi. Saya udah kalah nih sama Yesus gitu kan. Saya cari apa ya? Kayak saya harus mencari kesalahan dia nih, gitu kan. Nah, untuk membenarkan dirinya, dia bilang lagi, emang sesama saya siapa? Gitu. Sesama saya tuh siapa sih sebenarnya? Emang ahli Taurat ini pengen banget memenangkan dirinya. Lawyer itu kan memenangkan kasus dan kliennya gitu kan. Nah, ini masih terbawa. Tapi ini sebenarnya baik sih, karena memang profesionalitas gitu. Tapi kalau menghadap Tuhan, apakah ini layak atau tidak gitu. Nah, ini yang mau Tuhan Yesus benarkan gitu. Lalu masuklah jawaban Yesus kepada perumpamaan Samaria yang baik hati. Ada yang bilang Samaria murah hati, baik hati sama aja. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, ada yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Seperti yang kita tahu, Yerusalem dan Yeriko itu tempat yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi Yerusalem itu memang tempatnya itu ada di bukit. Tingginya itu sekitar 754 meter di atas permukaan laut. Dan Yeriko itu tingginya, bukan tinggi malah rendah banget, sekitar 300 meter di bawah permukaan laut. Jadi Yerusalem dan Yeriko makanya di Alkitab ditulis bahwa turun gitu. Adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Memang yang Tuhan Yesus jadikan perumpamaan itu bukan sekedar cuman sekedar perumpamaan aja gitu. Tapi memang benar-benar kemungkinan terjadi pada zaman itu. Gitu. Jadi dari Yerusalem ke Yeriko itu jaraknya sekitar 40-an kilometer.
ya 40-an kilometer. Kalau misalnya jalan kaki itu sampai 7-8 jam. Mungkin kalau naik mobil ya bisa 40-an menit doang gitu ya. Kan anggapanlah dari gerbang tol Halim sampai Karawang. Nah itulah Yeriko sama Yerusalem jauhnya gitu. Yerusalem itu bukit, Yeriko itu lembah. Yerusalem itu City of Shalom, makanya Yerusalem City of Shalom, kota damai. Sedangkan Yeriko itu artinya kota wewangian. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya ada pohon zaitun, itu biasanya hidup di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah. Nah, kemungkinan Yeriko ini kota wewangian ya mungkin karena banyak pohon zaitun di sana. Jadi wangi zaitun gitu. Sebagian kita tahu Yeriko itu lembah, pohon zaitun itu juga hidup di lembah Kidron, di mana tempat Yesus pertama kali ditangkap berdasarkan Injil Yohanes. Nah, maka Yeriko artinya kota yang wangi gitu. Nah, turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun, bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkan setengah mati. Itu keadaan yang memang real terjadi, kemungkinan besar real terjadi. Kenapa? Karena memang jalur Yerusalem ke Yeriko itu banyak terdapat cave. Cave itu kayak gua-gua yang gelap. Di situ tempat penyamun-penyamun memang pada ngumpul biasanya itu sampai tersebut gitu. Nah, kebetulan 31 turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu dan melewati ini dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, kalau imam itu biasanya rumahnya di Yerusalem. Kenapa? Karena balik lagi tadi, Yerusalem itu house of worship, city of Shalem, city of peace, kota damai. Nah, di Yerusalem itu apa buktinya sih di situ city of worship? Karena di sana ada bait Allah. Bait Allah terletak di Yerusalem. Nah, imam ini dia kan turun melalui jalan itu. Berarti dari Yerusalem ke Yeriko dia turun, kemungkinan adalah untuk memimpin ibadat di daerah sekitar Yeriko. Gitu. Dia memimpin ibadat di sekitar sana, ya katakanlah dia mau memimpin ibadat BKSN lah di sana di Yeriko gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dia terburu-buru mungkin ya sampai nggak mau bantuin gitu kan. Nah, dia jatuh dia lewat gitu aja dari seberang jalan. Udah. Terus di ayat 32 ada juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Nah, memang tidak secara jelas Alkitab mengatakan dia turun atau naik nih. Tapi kalau Lewi pun kalau dia mau turun, nggak ada alasan untuk nggak nolong. Kalau dia naik, nggak ada alasan juga untuk nggak nolong. Jadi Lewi dan imam itu seperti beda satu anak tangga deh. Imam itu di atas, Lewi di bawahnya, seperti pembantu imam lah, wakilnya imam gitu. Jadi kalau imam itu ada mau peribadatan, Lewi menyiapkan segala sesuatunya. Kalau imam itu berhalangan untuk memimpin ibadah, Lewi bisa memimpin ibadah, kurang lebih seperti itu. Ada juga pepatah mengatakan bahwa like father, like son. Kalau imam gue aja melewati, ngapain gue tolongin? Gue kan cuma seorang Lewi, gitu. Mungkin ada anggapan seperti itu, makanya dia melewati dari seberang jalan. Oke? Mungkin presentasinya bisa next dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke orang Samaria, sebenarnya ada 4 pesan dari perikop yang baru saja kita bahas sampai dengan ayat 32. Yang pertama, Tuhan Yesus tuh mau bilang sama si ahli Taurat, jangan merasa diri paling benar. Ya, jangan merasa diri paling benar. Kita memang pendidikannya tinggi, gitu kan. Ahli Taurat pendidikannya tinggi. Tapi nggak begitu. Mungkin di pekerjaan oke lah, itu terpakai. Tapi untuk menghadap Tuhan, nggak melulu soal akal, tidak melulu soal pikiran, tidak melulu soal pendidikan, tapi semuanya soal hati. Ya, yang kedua, jangan perhitungan harganya. Nah, ini untuk si imam. Mungkin imam ini punya pikiran bahwa saya mau memimpin ibadah, saya nggak boleh najis. Nah, zaman orang Yahudi dulu, yang dianggap najis itu misalnya megang darah, ya, pegang binatang, pelacur, dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan najis. Nah, mungkin si imam ini karena dia mau memimpin ibadah, dia merasa dirinya, wah saya nggak boleh menajiskan diri gitu. Karena pasti kan udah setengah mati tuh pasti berdarah-darah karena dipukul dan sebagainya di Alkitab. Lalu yang ketiga, jangan cari upahnya. Ini mungkin suara yang timbul dari mulutnya si Lewi.
kalau misalnya si Lewi ini kan dia nggak jelas ya turun atau naik dari Yerusalem ke Yeriko atau sebaliknya, dia mungkin dalam keadaan yang terburu-buru gitu. Kalau saya tolongin ini, saya dapat apa sih? Gitu. Mungkin saya ditunggu sama keluarga saya di rumah untuk makan bareng. Mungkin saya punya acara lain di mana di komunitas saya gitu. Tapi kalau saya tolongin dulu orang ini, terus saya dapat apa sih? Gitu kan. Belum lagi nanti harus nolongin penginapannya, luka-lukanya dan sebagainya. Itu. Lalu yang keempat, jangan melempar tanggung jawab. Jangan melempar tanggung jawab ini kemungkinan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar situ. Kan kita bisa bilang ya imam dan lewi itu mungkin tidak jalan sendirian. Biasanya imam itu jalan ada rombongannya lah. Biasanya ada kawan-kawannya, ada pengikutnya. Nah, kalau imam itu jalan sama pengikutnya, mungkin kemungkinan besar mereka akan berpikir, nanti juga ada yang nolongin kok. Kenapa harus gua? Kenapa harus saya? Saya punya urusan yang lebih penting. Saya lemparkan tanggung jawab ini kepada orang lain. Kemungkinan akan diutus Allah. Nah, tapi yang Tuhan mau bilang adalah, kalau misalnya bantuannya itu ditaruh di pundak kita, terus kita nggak salurkan, berarti kan kita yang dosa. Gitu maksudnya. Boleh next presentasinya? Oke, itu kita sampai di ayat 32. Kita lanjut ya. Ayat 33 ini udah mau selesai, udah mau di akhir. Ayat 33, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Kembali lagi kita nggak tahu dia turun atau naik. Ya, bisa jadi dia mau ke Yerusalem mau beribadah atau dia mau pulang habis ibadah. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, orang Samaria ini di zaman dulu, zaman Tuhan Yesus hidup di bumi, merupakan bangsa yang sangat dimusuhi sama orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria ini adalah orang-orang yang kawin campur dengan bangsa-bangsa kafir. Gitu. Nah, kafir itu artinya apa sih? Seperti yang kita tahu ya, sampai sekarang kan kafir itu orang bilang kafir itu karena nggak mengenal Tuhan. Gitu. Sebenarnya bukan. Kafir itu artinya bukan tidak mengenal Tuhan. Kafir itu artinya menolak untuk menerima berkat Tuhan. Jadi menerima kebaikan Tuhan, saya nggak mau nih, nggak mau. Nah itu namanya kafir, kita kafir. Tapi kalau masalah percaya Tuhan atau enggak, itu bukan kafir. Jadi ketika ada orang yang bilang kita ini kafir sebagai orang Kristen, itu salah banget. Gitu. Karena kita percaya ada Tuhan. Nah ketika kita menolak kasih Tuhan, itu namanya kafir. Nah zaman orang Yahudi dulu, itu bilangnya kafir tuh bangsa-bangsa kafir yang tidak mau menerima kasih karunia Tuhan. Nah, orang-orang Samaria ini terbentuk dari orang-orang kafir tadi, gitu. Mungkin ada juga orang Yahudi yang mengkafirkan dirinya, yang menikah atau kawin campur dengan orang-orang yang kafir tadi. Nah, di sanalah orang-orang Samaria. Jadi orang Samaria itu nggak boleh masuk ke Yerusalem. Sebaliknya, orang Yahudi nggak boleh masuk ke daerah Samaria, itu nggak boleh. Sekitar Yeriko, ada laut mati di sana, titik terendah bumi. Yang dimana kalau misalnya cemplungin barang apapun termasuk manusia itu ngapung karena garamnya tinggi. Nah, di sana itu daerah kekuasaan Palestina, di sekitar Yeriko, Samaria, dan sebagainya. Nah, itu daerah padang pasir semua di sana. Nah, kembali lagi, Samaria ini dibenci sekali sama orang Yahudi. Gitu. Tetapi, yang mau Tuhan sampaikan di sini, ini agak menggelitik juga buat si ahli Taurat. Yang justru yang peduli sama orang yang korban tadi, justru orang yang dianggap musuh, sebagai musuhnya si orang Yahudi. Kita tahu korban ini pasti orang Yahudi. Kenapa? Karena dia posisinya turun dari Yerusalem ke Yeriko, terus dihajar di sana. Dia dibunuh setengah mati, hampir mati gitu kan, setengah mati ditinggalkan. Nah, ini kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, udah pasti sih, karena turun dia orang Yahudi, si korban ini. Tapi siapa yang menolong? Orang yang dianggap musuh dari si orang Yahudi tadi. Gitu. Lalu ia pergi membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Coba dibayangkan Bapak Ibu dan adik-adik semua. Enggak cuman asal angkut, tetapi diobatin dulu. Artinya apa? Dia memberikan rasa nyaman dulu. Jadi ketika kita nggak bisa bantu orang lain, mungkin karena kita dikejar waktu atau gimana, atau ada orang datang ke rumah kita, ke tempat kita minimal memberikan rasa nyaman dulu sama orang itu. Kalau ada orang yang curhat sama kita, cerita masalah apapun, minimal kalau kita nggak bisa bantu uang dan sebagainya, kita bisa memberikan rasa nyaman dulu sama hatinya. Oh iya, kita mendengarkan. Kayak gitu. Nah,
Jadi dari cerita ini Tuhan itu nggak cuma sekedar nunjukin ditunggangin dengan di atas keledainya dan sebagainya, tapi ada maksudnya, yaitu kasih kenyamanan dulu. Jadi kan dibalut luka-lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur, artinya kan dikasih anestesi dulu tuh untuk luka-lukanya, supaya di perjalanan nggak terlalu sakit lah, minimal begitu, ya kan? Karena anggur itu mengandung alkohol, alkohol kan mengobati luka, gitu. Terus dinaikkan ke atas keledai. Kembali lagi nih, jalannya jauh banget, 40 kilometer. Si yang punya keledai ini, orang Samaria ini, kita bisa simpulkan bahwa dia bukan orang yang punya duit banyak. Dari mana kita tahu itu? Karena dia punyanya keledai. Kalau zaman Tuhan Yesus hidup di bumi, yang orang kaya itu yang punya kuda, besi, kereta. Kalau keledai itu ya orang-orang yang sederhana, bahkan yang menengah ke bawah. Nah, si Samaria ini termasuk orang-orang yang menengah ke bawah. Dia punya keledai. Dia naikkan orang itu yang notabene adalah musuhnya, musuh bangsanya, musuh tetangga-tetangganya. Itu pasti tetangga-tetangganya kalau tahu, ngapain sih lu nolongin dia? Dia kan musuh gitu. Ngapain lu tolongin? Gitu kan. Tapi dia enggak, dia naikkan ke atas keledai, jalan tuh dia. Orang yang dianggap musuh naik di keledai, malah dia jalan kaki. Luar biasa. Terus dinaikkan setelah itu ke tempat penginapan dan merawatnya. Gitu kan. Besoknya dia masih ngasih loh, masih ngasih berkat buat si korban ini. Kasih 2 dinar. 2 dinar itu untuk ukuran saat ini, 1 dinarnya itu adalah upah seorang pekerja. Pekerja. Nah, zaman Tuhan Yesus itu pekerja yang dimaksud adalah penggarap kebun anggur. Jadi kebun anggur itu pekerjanya itu bekerja dari jam 8 sampai jam 6 sore. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu 1 dinar cukup untuk mengupahi pekerja 1 hari. Ya kalau pekerja kebun anggur itu nggak bisa disamakan dengan sekarang misalnya pekerja gali kubur atau pekerja ya petani gitu, bukan. Tapi dulu yang kebun anggur itu karena komoditas utama bangsa Yahudi itu gajinya sama dengan orang-orang kantoran rata-rata zaman sekarang. Kayak gitu bisa dibandingkan gitu. Dia orang yang sederhana, dia hanya punya keledai, tapi dia kasih 2 dinar. Bukan cuma 1, 2 dinar. 2 dinar artinya untuk 2 hari orang bekerja di kebun anggur. Itu besar sekali zaman itu. Terus plus ada janjinya, ada garansi, ada asuransinya. Rawat dia, kalau misalnya dibelanjakan lebih dari ini, aku pasti akan menggantinya waktu aku kembali. Gitu. Nah, di sini ahli Taurat posisinya udah, wah, Tuhan ini pakai perumpamaan seorang imam dan Lewi. Pasti itu sangat tertusuk. Kenapa? Karena imam dan Lewi itu dekat sekali sama Taurat, sama apalagi ahli Taurat begitu kan. Mereka tahu apa yang baik tapi tidak dilakukan gitu. Untuk membantu orang lain sebagai sahabat orang yang menderita gitu. Tuhan tanya terakhir ya untuk si ahli Tauratnya. Terus siapa dong menurut kamu sesama kamu gitu kan? Atau menurut perumpamaan ini siapa sih sesamanya? Ya jelas ahli Taurat akan menjawab orang yang telah menunjukkan belas kasihannya gitu. Nah, di sini terjawab bahwa si ahli Taurat ternyata sesama gue bukan cuma sekedar orang Yahudi, tetangga-tetangga saya, tetapi ya siapapun, bahkan yang kita anggap musuh sekalipun. Itu sulit banget. Sampai hari ini pun firman ini menjadi seperti pedang bermata dua buat saya juga. Gitu. Tapi memang ini tuntutan kita sebagai orang Katolik untuk dapat melakukan gitu sesuai firman yang ada di Alkitab. Sulit banget, tapi kita harus mencoba. Nah, terus ditutup dengan kata-kata pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi pesan Tuhan Yesus yang kedua adalah next. Musuhku ternyata juga bisa menjadi pembawa kasih Tuhan. Enggak melulu musuh itu sesuatu yang harus kita jauhi. Memang kita sebagai manusia punya egoisme yang tinggi ya. Orang udah musuhan ngapain lagi gitu. Susah banget memang untuk mendekati musuh. Tapi ternyata Tuhan pakai musuh kita untuk membawa keselamatan buat kita, untuk membawa kesembuhan buat kita begitu. Nah itu yang harus kita pelajari sih dari orang-orang Samaria ini, Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih. Jadi pesan Tuhan Yesus ya tentu pergilah dan perbuatlah demikian. Amin.